Malam rekan-rekan media semua, terima kasih hari ini sudah datang untuk memberikan liput ya mengenai update perihal pertemuan antara Insano dengan Mawa. Ya, tadi kira-kira pukul 10.30 pagi. Kami kuasa hukum dan Insano datang ke kantor hukumnya Mawa di daerah Tomang ya, dan kita sudah menyepakati malam kemarin untuk dihadirkan para pihak, antara pihak Mawa dan kuasa hukum beserta keluarganya Mawa, kakaknya, dan kemudian PH penasihat hukum dan juga saya selaku kuasa hukum Insano dan Insano sendiri hadir untuk bertemu dengan Mawa. Alhamdulillah apa yang diinginkan oleh Insano semua bisa terlaksana dengan baik, ketemu dengan anaknya dan benar-benar melepas kangen ya, karena udah lama sekali nggak ketemu anaknya, sampai dia belikan mainan, terus akhirnya dia datang dan dia bisa berpelukan, bermain bersama-sama dengan Mawa. Bang, lama tadi pertemuannya, terus apa hasil dari pertemuan tersebut? Jadi gini, kalau kita bicara pendahuluan, pertemuan ini adalah bentuk pendahuluan. Karena udah lama nggak ketemu kan, terus terjadinya satu hal-hal yang sama-sama yang di sini buat statement, di sini buat statement. Saya rasa kita buat islah, buat pertemuan guna untuk sama-sama duduk bareng. Insan meminta maaf secara khusus terhadap Mawa, terhadap kakak-kakaknya. Nah, itu benar-benar terjadi dan benar-benar secara tulus ya Insan memberikan statement itu. Kalau saya lihat tuh kita memang semua itu memang benar-benar Insan yang mau untuk melakukan itu. Berarti sudah Bang, terjadi permintaan perdamaian. maafnya diterima nggak oleh Mawa sendiri? Keluarga mau Seperti apa bersama. responnya? Kalau dari keluarganya, dari kakak-kakaknya sudah mendengar, melihat, sudah dengan tulus Insan melihat itu, walaupun tidak memberikan sepatah kata, tapi setidaknya sudah tidak bersiteru lah. Harusnya kan seperti itu, karena memang orang yang sudah meminta maaf dengan tulus, sudah merendahkan dirinya, untuk egonya juga saya bilang oke. Tapi ada syarat dari Mawa terhadap permintaan maafnya Insano ya. Ada dua syarat. Jadi syarat yang pertama adalah Insano harus secara terbuka meminta maaf kepada keluarganya, meminta maaf juga kepada Mawa, disampaikan kepada media nanti. Mungkin waktunya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan semua dalam waktu dekat ya, karena ini memang harus dipublis untuk memberikan satu persepsinya Insano bahwa benarkah Insano itu memang benar-benar meminta maaf terhadap kejadian ini, baik itu secara pembicaraan yang silaf atau ada kata-kata atau perilaku atau apapun, sehingga ini membuat satu suasana yang lebih harmonis, yang lebih baik lagi gitu. Jadi nggak tegang, nggak apa gitu. Tapi yang kedua, apa? Kan tadi satu. Yang pertama kan, yang kedua adalah Mawa mau minta bukti pernikahan siri terhadap Inara. Jadi kalau memang sudah nikah siri di tanggal 7, buktikan. Biar saya tahu apakah itu benar adanya nikah itu, nikah siri. Kalau memang benar, tolong tunjukin kebenaran itu. Nah, dalam waktu dekat saya juga udah komunikasi juga dengan PH-nya Mawa
kita di hari Senin atau Selasa nanti akan adakan pertemuan untuk bisa membuktikan, ya, membuktikan bener nggak sih ada nikah siri, pada tanggal berapa, terus siapa sih ustadznya, siapa saksinya, nanti akan kita jelaskan bahwa ini menuju kepada arah yang lebih baik tentunya. Nah, biar Mawa sendiri bisa berpikir dan bisa memberikan satu kepastian terhadap Insanul seperti apa nanti ke depannya. Karena tadi saya juga nggak bisa intervensi, nggak bisa masuk juga ke ranah pribadi karena saya pasif. Saya dan kuasa hukumnya Mawa sepakat untuk pasif. Kenapa? Karena yang namanya urusan keluarga walaupun didampingi, karena Mawa yang minta ada pendampingnya, jadi terpaksa saya hadir pada waktu pertemuan dan pembicaraan yang menyangkut masalah rumah tangga tersebut. Karena saya sebenarnya tidak masuk ke dalam ranah situ, tapi karena ada niatan baik Insanul untuk balik kepada Mawa, untuk bisa kembali lagi kepada Mawa, maka inilah fasilitasi saya untuk bisa membangun lagi trustnya Mawa. Jadi memang benar-benar sangat sakit sekali ya Mawa ini. Jadi ya itu yang dirasakan, jadi kita pahami. Makanya oleh karena itu dengan pertemuan tadi kita sama-sama positive thinking, artinya kita tidak ada negatif, tidak ada pemikiran-pemikiran apapun, karena niatnya adalah nawaitu kita waktu berangkat sama Insan juga Insan, nawaitunya apa, saya mau bang kembali lagi karena saya sayang sekali sama Mawa. Itu yang tersebut sekali di kuping saya, sampai di mobil pun dia sampai nyebut itu. Dan pada waktu masuk ke dalam mobil, turun dari mobil kita sama-sama bareng turun menuju kantor, Insanul dipanggil sama anaknya sampai manggil-manggil Baiti. Jadi dipanggil terus dia bawa mainan, dibelikan mainan nih tadi. Sebelum berangkat dia mampir dulu beli mainan anak, terus langsung diberikan ke anaknya. Nangis karena pecah nangisnya. Kita juga sama-sama terharu ya. Ini benar-benar reality ya, nggak ada yang di setting atau di apa, nggak ada. Karena memang kita tadinya niatnya cuma pengen ketemu Mawa, terus nggak taunya anaknya yang manggil dari mobil. Terus langsung sebelum masuk ke kantornya PH-nya Mawa, anaknya nyamperin terus dipeluk, erat banget dipeluk ya. Itu yang saya bareng-bareng lihat sama PH-nya juga. Kita semua nggak bisa apa-apa karena yang jalanin rumah tangga mereka. Memang masih marah dan masih emosi, jelas itu. Tetapi dalam hal ini ada syarat-syarat yang harus disampaikan kepada Insanul dan Insanul menyanggupi itu semua. Jadi dalam waktu dekat kita lakukan preskon dengan Insanul untuk memberikan statement permintaan maaf tadi. Nanti kita tunggu aja waktunya. Oke bang, Nah, selain itu kan Mawa kan ngasih syarat, Bang. selain dua syarat, apa lagi yang dibicarakan, yang dibahas saat pertemuan tadi bang? Ya pertama memang pendahuluan tadi masalah masalah Mawa, bahwa terjadinya tanggal dia terjadinya adanya CCTV tadi. CCTV itu kan di tanggal 8. Terus terjadi meminta izin poligami itu di Oktober. Jadi antara Agustus, September, Oktober 2 bulan. Nah, 2 bulan baru minta persetujuan sama Mawa. Nah, Mawa persepsinya Mawa itu dia kok bisa dari Agustus sudah ada video itu, baru Oktober dia minta untuk adanya poligami. Akhirnya Insanul pun menjelaskan bahwa sebenarnya tanggal 7 dia sudah adanya nikah siri. Mawa meminta agar apa yang bisa membuktikan sehingga tanggal 7 itu sudah ada nikah siri. Sehingga kalau memang tanggal 7 itu tidak ada nikah siri, maka tanggal 8 itu
adanya satu perjinahan. Menganggapnya seperti itu menurut informasi dari Mawa. Ini yang terjadi. Jadi kita mengedepankan semua dengan niatan bagaimana ini bisa adanya satu kesepakatan dan perdamaian yang baik. Ujungnya ke situ ya, ujungnya ke situ. Nah karena ini gini, suami istri ya, kita nggak ngebahas juga masalah kasus tadi, nggak membahas masalah kasus yang pasal 284, kasus yang di Mabes Polri, nggak membahas itu tadi. Yang kita bahas adalah masalah hubungan suami istri tadi, ranahnya itu.